Kenapa zikir kita tidak menemukan ketenangan? Zikir kita tidak nikmat, zikir kita tidak lezat. Padahal Allah menegaskan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan zikirlah hati dan jiwa kita tentram. Janji Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang membuat hati kita, jiwa kita tentram hanya dengan zikir kepada Allah. Pertanyaannya, saya sudah berzikir Tuhan, tapi kok belum menemukan ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan. Apakah ayat yang salah? Pasti tidak. Yang salah itu adalah zikirmu. Sama dengan ayat yang lain, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah kan berjanji, kalau kamu benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan kita, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa ini belum terjadi? Karena takwa dan tawakal kita belum benar. Zikir tanpa cinta akan terasa hampa, sehingga yang ada hanya kewajiban, hanya beban. Tidak ada di situ cinta, sehingga kita tidak bisa membangun kemesraan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang asik dengan Tuhan, maka zikirnya pun tidak asik, ibadahnya pun tidak asik. Ibadahnya selalu buru-buru, ibadahnya terbebani, ibadahnya tidak menemukan kekhusyuan, tidak menemukan ketentraman, karena hubungannya sangat transaksional. Bahkan makomnya masih makom budak. Kenapa zikir kita tidak menemukan ketenangan? Zikir kita tidak nikmat, zikir kita tidak lezat. Padahal Allah menegaskan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan zikirlah hati dan jiwa kita tentram. Tapi kenapa kita tidak menemukan ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan waktu berzikir? Apakah ayat ini salah? Pasti tidak. Innallaha la tukhliful mi'ad. Maha benar firman Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Janji Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang membuat hati kita, jiwa kita tentram hanya dengan zikir kepada Allah. Tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan di dunia ini, apakah itu pangkat, kekayaan, popularitas, membuat jiwa dan hati kita tenang, tentram. Makanya ada orang semakin tinggi jabatannya, semakin gelisah, semakin resah, semakin banyak hartanya, semakin tidak tenang. Ya karena memang hanya dengan berzikirlah hati dan jiwa kita tenang. Pertanyaannya, saya sudah berzikir Tuhan, tapi kok belum menemukan ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan. Apakah ayat yang salah? Pasti tidak. Yang salah itu adalah zikirmu. Sama dengan ayat yang lain, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah kan berjanji, kalau kamu benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan kita, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa ini belum terjadi? Karena takwa dan tawakal kita belum benar. Sama dengan yang tadi, saya sudah berzikir, tapi kok belum menemukan ketenangan? Jawabnya adalah
Bukan ayatnya yang salah, bukan firman Allah yang salah, zikirmu yang salah. Tapi kan Tuhan, zikir saya itu berdasarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis sahih, sunnah-sunnah Nabi. Tapi kau belum menemukan ketenangan. Meskipun zikirmu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari sunnah-sunnah Nabi, selagi zikirmu belum menemukan ketenangan, kenikmatan, kelezatan dalam berzikir kepada Allah, berarti ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperbaiki. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Meskipun zikirmu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari sunnah-sunnah Nabi, selagi zikirmu belum menemukan ketenangan, kenikmatan, kelezatan dalam berzikir kepada Allah, berarti ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diperbaiki. Setidaknya ada 3 hal kenapa zikir kita belum menemukan ketenangan, kenikmatan, dan kelezatan. Yang pertama, kita belum ma'rifatullah. Kita belum mengenal Allah. Bagaimana zikir kita sampai, zikir kita menemukan ketenangan, kalau yang kita zikiri, kalau Rabb kita, Tuhan kita, Allah yang kita zikiri itu belum kita kenal. Kita kan hanya sekedar mengenal nama, hanya tahu nama, tapi yang punya nama kita belum kenal. Jangankan menemukan kenikmatan, kelezatan, jangan-jangan zikir kita pun tidak sampai, karena belum ma'rifatullah, karena belum ma'rifat. Makanya Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sejak dari dulu para guru-guru kita, mulai guru yang tersohor sampai kepada guru di kampung-kampung, selalu mengatakan awalu din ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Dan perhatikan bagaimana dakwah Nabi di Makkah dan di Madinah. Sebelum datangnya perintah sholat, maka Nabi Rasulullah di Makkah lebih dahulu mengajarkan tentang tauhid. Itulah ma'rifat. Jadi puluhan tahun Nabi di Makkah itu cerita tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tentang akidah, agar manusia mengenal Allah. Ini dulu yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Yang kedua, kenapa kita belum menemukan kenikmatan, kelezatan dalam berzikir? Karena tidak ada mahabbah, tidak ada cinta. Zikir tanpa cinta akan terasa hampa. Sehingga yang ada hanya kewajiban, hanya beban. Tidak ada di situ cinta. Sehingga kita tidak bisa membangun kemesraan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang asik dengan Tuhan. Maka zikirnya pun tidak asik. Ibadahnya pun tidak asik.
ibadahnya selalu buru-buru, ibadahnya terbebani, ibadahnya tidak menemukan kekhusyuan, tidak menemukan ketentraman, karena hubungannya sangat transaksional. Bahkan makomnya masih makom budak. Ibadah yang dihantui rasa ketakutan, tidak ada rasa cinta, tidak ada keasikan. Padahal semestinya hubungan kita dengan Rabb kita, Tuhan kita adalah hubungan yang dibangun dengan dasar cinta. Sehingga ada mahabbah, ada rindu. Zikir yang sampai kepada getaran-getaran cinta, ada mahabbah, ada rindu, pasti menemukan kenikmatan, kelezatan. Yang ketiga, kenapa zikir kita tidak menemukan kenikmatan, ketentraman, kelezatan? Karena tidak didasari dengan adab dan kaifiyat. Tidak ada adab-adabnya, tidak ada kaifiatnya. Mulai dari adab berzikir, kaifiyat berzikir. Karena kita harus tahu, kita ini sedang berhadapan dengan siapa, mengingat siapa. Kita ini berhadapan mengingat Tuhan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada adab dan kaifiat. Maka untuk mendapatkan semua ilmu ini, agar kita menemukan zikir yang menenteramkan, zikir yang melahirkan kenikmatan dan kelezatan, yakni dengan yang pertama tadi ma'rifatullah, kedua mahabbah, ketiga adab dan kaifiat, maka Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak menemukan bagaimana zikir yang sebenarnya, zikir yang sampai kepada ma'rifatullah, zikir yang melahirkan ketenangan jiwa, zikir yang melahirkan rasa mahabbah dan kedekatan kepada Allah, maka tanyakan pada ahli zikir. Maka disinilah pentingnya kita berguru, disinilah pentingnya kita bermursyid. Tanpa dengan mursyid, tanpa dengan guru, tidak akan sampai kepada ma'rifatullah. Dan carilah guru itu yang bermakrifat pula, jangan asal guru. Setidaknya ada 3 hal yang diperhatikan, bahwa guru itu sampai kepada ma'rifatullah, guru yang bermakrifat, yang kedua guru yang bersyariat, yang ketiga guru yang bersanad. Jangan pula guru yang mengajari makrifat dia pun tidak makrifat, apalagi tidak bersyariat. Perhatikan syariatnya. Kalau dia menyepelekan syariat, karena thariqah itu menyempurnakan pengamalan syariat. Berhati-hati, kalau ada guru yang syariatnya tidak beres, tinggalkan siapapun itu. Terutama lihat sholatnya. Apakah dia mengutamakan sholat awal waktu dan sholat berjamaah. Kalau dia sepele dengan sholat, tinggalkan siapapun dia. Yang ketiga, dia bersanad. Dia punya sanad keguruan, dia punya silsilah yang bersambung, dan punya kerendahan hati. Pada dirinya ada adab dan ada ta'jim, dan punya kerendahan hati. Karena ilmu tanpa kerendahan hati, maka itu adalah kesombongan. Di situ ada ma'rifat iblis, hati-hati. Semoga Allah menunjuki kita, disampaikan kita kepada ma'rifat, dan kita istiqomah sampai akhir hayat kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah.